Shalom dan selamat pagi adik-adik yang terkasihi. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil saat teduh dimulai. Selamat pagi Bapa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami, sehingga kami akan mengadakan ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus, mulai awal, pertengahan, hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, dengan apa akan kubalas. Adik-adik yang saya terkasih ini, saya undang bangkit untuk berdiri. Kita nyanyikan hormat bagi Bapa. Anak-anak kekasih, remaja yang Tuhan Yesus kasihi dan semua kakak-kakak mentor, mari kita berdoa. Kiranya ibadah kita pada minggu pagi ini terjadi hanya di dalam pertolongan Bapa, Anaknya Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus.
menyertai dan memberkati kita semua dari awal sampai akhir ibadah ini. Bapa di surga, tiliklah setiap hati kami, agar kegundahan kami yang mungkin selama ini hanya ada di rumah, Tuhan berikan kami keceriaan, kegembiraan, agar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati juga orang-orang yang ada di sekitar remaja kami ini, supaya juga mereka ikut menikmati ibadah remaja pada pagi minggu ini. Ibadah ini biarlah menjadi kekuatan iman setiap anak-anak kami, dan biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 69 ayat yang ke-13 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Saya undang adik-adik untuk berdiri. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis tertentang,
silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berkata mengejar hadir-Mu. Bersatu dalam doa adik-adik. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau masih memelihara kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak kami dapat kami mengerti Tuhan, dan dapat kami pahami sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Bilangan pasal 22
Bilangan pasal 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-31. Dan firman Tuhan akan dibacakan oleh Kakak Shalom. Kakak Shalom, silahkan baca firman. Bilangan pasal yang 15 ayat yang ke-22 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantara Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya, sesuai dengan peraturan juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan perdamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja membuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya, baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Kakak Shalom. Baik, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Bilangan pasal 15 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-31. Tema kita pada pagi hari ini adalah kasih Tuhan lebih besar dari dosa-dosaku. Sekali lagi tema kita adalah kasih Tuhan lebih besar dari dosa-dosaku. Sesuai dengan bacaan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita tentang persembahan untuk Tuhan sebagai korban penghapus dosa kita. Kalau kita memikirkan adik-adik dosa itu apa? Tentu pemikiran kita mengarah pada perbuatan atau tindakan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kadangkala dalam keseharian kita, baik kepada sesama kita, kepada keluarga kita, ataupun di sekolah, dimanapun kita berada, tentu pernah mengeluarkan ataupun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, yaitu memberikan sebuah persembahan kita sebagai korban untuk menghapus dosa kita. Tentu adik-adik berpikir persembahan kita yang seperti apa kalau kita melakukan kesalahan. Kita harus minta maaf hal-hal kecil. Ketika kita berkata yang tidak baik kepada sesama kita, kita harus minta maaf terlebih dahulu. Karena kata maaf itu juga tentu orang lain akan senang dan akan mengampuni kesalahan kita dan tidak menghafal kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya untuk kita semua dan untuk juga adik-adik. Apakah ketika kita sudah berbuat salah kepada teman kita, keluarga kita, ataupun di sekolah, kita sudah memikirkan untuk meminta maaf sebagai korban bahwa kita adalah anak Tuhan yang mau minta maaf ketika melakukan kesalahan. Firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik mengingatkan kita tentang yang berhubungan dengan tema kita tadi adalah kasih Tuhan lebih besar dari dosa-dosaku. Jadi, kasih Tuhan yang lebih besar dari dosa kita ini, minggu yang akan datang kita akan memperingati atau mengingatkan kembali tentang kesengsaraan Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, dicaci maki, dihina, dan diolok-olokkan oleh orang-orang yang membenci dia. Dan kenapa dia harus menderita? Itu dia membuktikan bahwa dia mengasihi adik-adik dan juga kami sebagai kakak-kakak kalian. Itu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Nah, apa yang sekarang menjadi tugas kita? Yaitu melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi jika kita merasa bersalah di hadapan Tuhan, tentunya kita harus
minta ampun kepada Tuhan dengan cara apa? Bukan saja dengan cara kita harus memberikan uang sebagai persembahan kita kepada Tuhan supaya kita diampuni. Tidak seperti itu adik-adik. Tetapi persembahan kita yang sesungguhnya yang diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup kita sendiri, yang kita harus persembahkan untuk Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan pada pagi hari ini kakak ada alat peraga yang memperagakan tentang bagaimana cinta kasih Tuhan yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, air ini kita umpamakan sebagai diri kita yang telah jauh dari dosa dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Sedangkan pewarna ini kita umpamakan sebagai sekitar kita yang mampu mempengaruhi diri kita, sehingga kita berdosa di hadapan Tuhan, selalu melakukan dosa, berbohong di hadapan Tuhan dan juga kepada orang tua kita maupun sesama kita. Ini adalah kita umpamakan sebagai dosa yang mampu mempengaruhi kehidupan kita, sehingga dia akan berwarna merah. Dia akan berwarna, dan ini merupakan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi karena kasih Tuhan, kita akan disucikan dan air ini akan berubah menjadi putih. Artinya Tuhan telah menyucikan hidup kita. Air ini akan menjadi putih. Yang tadinya merah akan menjadi putih. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, itu artinya bahwa ketika Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita, seperti tema kita tadi, kasih Tuhan lebih besar dari dosa-dosaku. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini yang menjadi poin penting bagi adik-adik yaitu yang pertama, karena kasih Tuhan telah menyucikan hidupku. Kedua, karena kasih Tuhan ku mempersembahkan hidupku untuk kemuliaan namanya. Sekali lagi, poin penting yang adik-adik harus pahami bahwa yang pertama, karena kasih Tuhan telah menyucikan hidupku dan adik-adik. Yang kedua, kasih Tuhan ku mempersembahkan hidupku untuk kemuliaan namanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa adik-adik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, bersabarlah bagi kami. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita berdoa syafaat untuk membawa semua permohonan kita pokok-pokok di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami hingga kami boleh ada hingga pada saat ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh anak-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus menghidupkan kami, terus diperbarui hidup kami hari lepas hari. Berkati anak-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati studinya, berkati masa mudanya dan untuk pelayanannya Tuhan. Di dalam nama Yesus juga berdoa buat kami yang telah mendengarkan firman-Mu, khususnya adik-adik remaja ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati mereka di setiap masa muda mereka, sekolah mereka, bahkan dalam segala apapun ya Tuhan. Tuhan tuntun mereka, menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dan juga berdoa buat kami sebagai mentor dan juga pembina. Kiranya Tuhan terus pakai kami menjadi pelita, menjadi terang di
sekitar kami untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus juga berdoa Tuhan buat gerejamu, terusnya gereja Muria dan seluruh cabang-cabang yang ada. Kiranya terus memberkati dari gembala dan seluruh perangkat gereja yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati, menyertai mereka dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan di muka bumi ini. Juga berdoa Tuhan buat STT Muria, berkati ketua hingga seluruh dosen-dosen yang ada. Kiranya terus memakai mereka, terus menuntun mereka, biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka menjadi sukses dan berjalan dengan lancar dan memperluas akan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus juga berdoa buat orang-orang tua kami, orang tua daerah remaja. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati mereka, berikan kesehatan, umur panjang, jauhkan mereka dari sakit sumber bahaya Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami pada saat ini. Banyak masalah yang mereka hadapi, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan terus menolong, memberkati mereka dari atasan hingga pada bawahnya. Biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka, terkhususnya menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini Tuhan, kiranya berkati para medis dan seluruh pemerintah yang terlibat untuk menghadapi COVID-19 ini. Biarlah cepat berlalu dan kami sebagai orang-orang yang bekerja kantoran, biarlah kami kembali beraktivitas kembali ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati orang-orang yang berkekurangannya Tuhan, seperti yang Kau memberkati kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membakar dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Masih tetap berdiri. Mari kita bersama-sama dengan gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Dipersilakan dulu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bacakan nats pedoman hidup baru yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian yang berkata, ku nyanyi haleluya. Menyembah
kasih yang ada di rumah, kita telah mendengarkan tadi firman Tuhan yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat, ya. Jadi jangan pernah berkecil hati karena kita merasa kita berdosa. Tapi kita melihat tadi betapa luar biasanya darah Kristus itu bisa menyucikan kita. Ya. Jadi adik-adik remaja yang di rumah, semangat, kita mau menghadapi Jumat Agung sekaligus Paskah. Ya. Dan acara apa nanti pada tanggal 4 kita akan tunggu dan kalian akan tunggu, ya, lewat WA yang akan dibagikan oleh mentor-mentor kalian ini, ya. Karena itu mari saya jemput kita bangkit berdiri dan kita selalu berusaha untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih Bapa Sorgawi, dalam tuntunan dan bimbingan Roh-Nya yang kudus, memberkati anak-anak kekasih kami remaja-remaja yang bersama-sama dengan keluarganya di rumah mereka dalam sukacita iman, dipersiapkan untuk menyambut Jumat Agung dan dipersiapkan untuk menyambut Paskah Tuhan. Diberkatilah seluruh keluarga kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh dimulai. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami ini Bapa, mulai awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih buat waktumu yang baik ini juga ya Bapa. Engkau berkati adik-adik kami ya Bapa, dimanapun mereka berada, berikan selalu kesehatan dan semangat, dan berkati kami juga dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin.